Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semuanya berada dalam sehat walafiat dan tetap semangat. Baik, seperti biasa ya. Di hari Senin ini kita berjumpa lagi dengan pembelajaran PAI. Nah, minggu kali ini kita masih tetap pembahasan tentang surah An-Nasr ya. Sebagaimana yang sudah kalian ketahui bahwa surah An-Nasr itu termasuk salah satu surah yang ada di dalam Al-Quran ya, termasuk salah satu surah yang ada dalam Al-Quran. Masih ingat tidak? Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, dan kemudian diwahyukan melalui malaikat Jibril ini, kemudian diwahyukan kembali kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kitab Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu pembahasan yang kita bahas yakni surah An-Nasr. Nah, jadi surah An-Nasr ini termasuk dalam Al-Quran yang mana termasuk surah Madaniyah. Kenapa surah Madaniyah? Surah Madaniyah itu adalah surah yang diturunkan di Madinah ya, surah yang diturunkan di Madinah, yang mana surah An-Nasr ini adalah surah yang ke-110 dari jumlah surah yang ada dalam Al-Quran. Itu berapa? 114. Nah, surah yang ke-110-nya itu adalah surah An-Nasr. Terdiri berapa ayat? Ini terdiri dari 3 ayat. Baik, waktu minggu kemarin kalian sudah menghafal ya surah An-Nasr. Tentunya kalian masih ingat kan bagaimana bunyi atau bacaan surah An-Nasr tersebut? Mari kita bacakan terlebih dahulu ya. Mulai dari ta'ud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Nah, di dalam surah An-Nasr tersebut ya, itu kalian sudah pernah membaca ya sejarah singkat atau isi singkat cerita di balik surah An-Nasr tersebut, yang mana surah An-Nasr tersebut menceritakan tentang Fathu Makkah ya. Fathu Makkah itu apa maksudnya? Yaitu pembukaan atau penaklukan ataupun penguasaan kota Mekah. Oleh siapa? Tentunya oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena waktu dulu banyak orang-orang kafir yang enggan atau tidak mau
keberadaan Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi beberapa hari kemudian, bertahun-tahun kemudian, hingga turunlah ayat surah An-Nasr ya, bahwa menceritakan tentang Mekah ini sudah ditaklukkan atau dikuasai oleh kaum muslimin, tentunya oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpinnya ya. Nah, dikuasainya oleh Nabi Muhammad SAW tentunya dengan cara bagaimana? Dengan cara yang damai, karena beliau mengedepankan sikap akhlakul karimah ya, sehingga dengan akhlakul karimah tersebut yang tujuannya Nabi Muhammad adalah mengajak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan keteladannya beliau, sifatnya beliau, sikapnya beliau, dengan cara menaklukkannya, kemudian merangkulnya mereka ya untuk memasuki agama Islam, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hakikatnya menolong Nabi Muhammad SAW sehingga kota Mekah ditaklukkan atau dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW. Tentunya berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kaum muslimin mendapatkan kemenangan atas penaklukan atau penguasaan kota Mekah tersebut, sehingga yang tadinya dilarang beribadah haji, dilarang kemudian beribadah, kemudian melaksanakan kebaikan, tapi setelah Fathu Makkah tersebut, kejadian Fathu Makkah tersebut, maka kaum muslimin ya yang ada di kota Mekah pun tidak takut lagi dengan orang-orang kafir. Mereka dengan tenangnya menunaikan ibadah haji ya, sebagaimana dalam firman-Nya surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, yang mana apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi siapa yang menolong hakikatnya? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat pertolongan Allah maka kaum muslimin mendapatkan kemenangan, sehingga pada saat itu banyak orang-orang kafir yang dulunya berbondong-bondong memasuki atau mengikuti ajaran Rasulullah, yakni memasuki agama Islam. Masya Allah ya, luar biasa sekali. Nah, ayat yang keduanya tersebut, yakni wara'aitan sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Masya Allah ya, dengan pertolongan Allah sehingga kaum muslimin mendapatkan kemenangan atas penguasaan Makkah, sehingga banyak manusia yang berbondong-bondong mengikuti ajaran Rasulullah, memasuki agama Islam. Nah, dari situlah kita untuk senantiasa bertasbih. Ayat ketiganya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu di mana saja, termasuk di Mekah. Mohon ampunlah kepada Allah, sungguh Dia Maha Penerima taubat. Masya Allah ya. Jadi dari penaklukan kota Mekah tersebut sehingga banyak orang-orang kafir yang masuk Islam. Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, tadi makna singkat ya, atau sejarah singkat dari surah An-Nasr yang
menceritakan tentang Fathu Makkah, penguasaan kota Mekah atau penaklukan kota Mekah. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi bagian yang keduanya, yakni surah An-Nasr yang sebelumnya sudah dihafal. Maka kita pahami bagaimana tulisan surah An-Nasr ini. Contohnya dari ayat pertama dengan bacaan idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, dari ayat yang pertama ini coba tengok ya, lihat ya. Ini kalimatnya, bacaannya di sini berbagai harokat. Tentu kalian sudah mengenal di pembelajaran Umi ya, bahwa yang garis miring di atas namanya harokat fathah, yang di bawah namanya kasroh, yang di atas namanya doma, yang seperti tanda kutip kayak gini ya namanya yang di atasnya nih sukun, yang ini namanya tasydid ya. Di sini lihat harokat-harokatnya. Nah, tentu lagi dengan selain daripada harokat, kalian pun sudah mengetahui bahwa ada nama huruf-hurufnya ya, nama huruf-hurufnya. Nah, hurufnya apa saja? Banyak. Tengok lagi ya. Nah, kita lihat untuk memenggal atau memisahkan bacaan ini, surah An-Nasr ayat yang pertama, kita lihat supaya kita mengetahui bahwa huruf-hurufnya dari kalimat ini. Lihat ya. Nah, seperti ini. Pertama, idza ja, karena ini tidak tersambung maka seperti ini, masih tetap ya. Sedangkan jaa, nah ja kalau dipisah menjadi seperti ini maksudnya apa? Huruf dibaca ja, huruf jim, ini a ya, ini na maksudnya nun, ini shod ya, terus ro, terus alif, lam. Ketika dipenggal seperti ini kayak gini ya. Kemudian waw, wal fath. Ini seperti ini, fa, kemudian ta, kemudian ha. Nah, setelah kalian memahami untuk memisahkan huruf-huruf tersebut, maka kita sudah bisa mengetahui huruf-hurufnya. Hurufnya apa saja? Satu, alif, kemudian kedua zal, kemudian ketiga alif lagi, kemudian ke selanjutnya huruf jim ya. Ja, ini nama hurufnya jim, seperti di Umi kan sudah tahu kalian, jim. Kemudian ini alif, ini apa ini? Hamzah, ini apa? Nun. Pintar. Ini apa? Shod. Bagus. Nasrullah ya. Nah, terus ini apa lagi? Ro, ini alif, lam. Nah, ini tasydid. Seolah-olah tasydid itu ada dua lamnya. Nah, gitu. Ha, maaf ya kalau tulisannya jelek. Ini waw, ini alif, lam. Ini huruf apa? Fa. Tulisannya gimana? Nah, gitu. Kemudian ini huruf apa? Ta. Ini ha. Pintar. Jadi berapa jumlah huruf
yang ada di ayat pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wah, ada 20 huruf hijaiyah ya. Nah, jadi caranya untuk mengetahui huruf-huruf hijaiyah yang tadinya huruf sambung kemudian dipisahkan kemudian menjadi huruf-huruf hijaiyah yang berjumlah ada 20. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak untuk mengetahui huruf-huruf hijaiyah ya. Nah, karena kalian sudah mengetahui dan memahami ya penjelasan dari Pak Panji, maka coba kalian kerjakan di buku paket halaman berapa? Halaman 18 kemudian 19 untuk mengetahui apa? Tentang bagaimana cara memisahkan huruf yang tersambung menjadi seperti ini. Kemudian memisahkannya lagi dengan nama huruf-hurufnya. Huruf-hurufnya ditulis gitu ya. Di halaman berapa? Halaman 18 dan 19. Setelah dua halaman tersebut, maka kalian sudah memahami huruf-huruf hijaiyah dari surah An-Nasr. Nah, setelah itu jangan lupa lanjutkan halaman 20, 21 dan 22. Oke, semangat ya, gampang kok ya. Oke, sekian penjelasan dari Pak Panji tentang pembahasan surah An-Nasr di minggu ini ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.